Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang gaji variabel. Perkenalkan, nama saya Rifdianti Listiani. Perkenalkan, nama saya Islamiyah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Radhi Nafri. Perkenalkan, nama saya Layinatul Azifa. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramadan. Definisi gaji variabel. Kompensasi adalah faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang itu bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi yang lainnya. Terdapat dua jenis kompensasi, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung meliputi gaji pokok atau upah atau wage dan gaji variabel atau insentif. Sedangkan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya. Menurut Onainar 2019, gaji variabel dikenal sebagai insentif. Gaji variabel adalah kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok, ataupun kinerja organisasi. Gaji variabel ini biasanya diberikan kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas standar atau target yang ditentukan. Ada beberapa perusahaan atau organisasi memberikan saham kepada karyawannya yang memiliki produktivitas tinggi. Tujuan pemberian gaji variabel. Menurut Sunarto dan Nur 2001 di halaman 99 terdapat 5 tujuan dari pemberian kompensasi, yaitu sebagai berikut. Memikat karyawan. Pelamar kerja sering menaruh bobot lebih pada gaji yang sedang ditawarkan dibandingkan faktor kompensasi lainnya, seperti tunjangan dan imbalan intrinsik. Yang kedua, menahan karyawan yang kompeten. Dalam upaya menahan karyawan yang kompeten, manajer haruslah memastikan bahwa terdapat kewajaran kompensasi di dalam organisasi. Yang ketiga adalah motivasi. Organisasi menggunakan kompensasi untuk memotivasi karyawannya. Yang keempat yaitu motivasi dan kinerja. Dalam hal ini karyawan melihat bahwa kerja keras dan kinerja yang unggul diakui dan diberikan imbalan oleh organisasi. Mereka akan mengharapkan hubungan seperti itu berlanjut terus di masa yang akan datang. Terus yang kelima yaitu kompensasi dari perspektif sumber daya manusia, yaitu memelihara kontinuitas operasional dengan memiliki angkatan tenaga kerja yang stabil dan memperbarui dirinya sendiri dengan ide-ide yang dihasilkan oleh semua karyawannya. Untuk selanjutnya adalah jenis gaji variabel. Jenis-jenis gaji variabel yang pertama adalah gaji variabel berdasarkan individu, di mana beberapa dari cara umum dari pemberian gaji variabel individu adalah tarif satuan, komisi penjualan, bonus, pengakuan khusus, penghargaan keselamatan dan bonus kehadiran. Yang kedua adalah gaji variabel berdasarkan kelompok. Pemberian insentif berdasarkan tim antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembagian perolehan, peningkatan kualitas, dan pengurangan biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah gaji variabel berdasarkan organisasional, di mana pemberian insentif organisasional antara lain pembagian keuntungan, opsi kepemilikan saham karyawan, dan opsi kepemilikan saham eksekutif. Baik, Selanjutnya adalah menurut Werder dan Davis dalam Sulistyowati 2018 di dalam buku manajemen kinerja edisi ketiga, Tata Wibowo menunjukkan pendapat yang berbeda di mana adanya beberapa bentuk dalam pemberian insentif atau gaji variabel, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah piece work, merupakan pembayaran diukur menurut waktu unit atau satuan barang atau yang dihasilkan. Kemudian production bonuses merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi yang melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya adalah commission, merupakan persentase harga jual atau jumlah tetap atas barang yang dijual. Kemudian maturity curve merupakan pembayaran berdasarkan kinerja yang di-ranking menjadi marginal, below average, average, good, dan outstanding. Kemudian merit raises merupakan pembayaran kenaikan upah diberikan setelah evaluasi kinerja. Pay for knowledge atau pay for skills merupakan komponen kompensasi karena kemampuan menumbuhkan inovasinya. Kemudian non-monetary incentive yang merupakan penghargaan diberikan dalam bentuk plakat, sertifikat, liburan, dan lain-lain. Kemudian eksekutif insentif merupakan insentif yang diberikan kepada eksekutif yang perlu mempertimbangkan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka panjang.
Kemudian yang terakhir adalah international incentive yang diberikan karena penempatan seseorang untuk penempatan di luar negeri. Di sini saya akan membahas mengenai tentang sistem pemberian gaji variabel, di mana terdapat 6 poin di sistem pemberian gaji variabel. Yang pertama yaitu bonus tahunan, di mana bonus tahunan meningkatkan arti pembayaran karena karyawan menerima upah dalam jumlah yang besar. Kedua, bonus memaksimalkan hubungan antara bayaran dan kinerja. Kemudian, sistem pemberian gaji variabel yang kedua yaitu insentif langsung, di mana insentif langsung seringkali penghargaan itu berupa sertifikat, plakat, uang tunai, obligasi tabungan, atau karangan bunga. Kemudian di poin yang ketiga terdapat insentif individu, di mana untuk poin ini yaitu standar kinerja individu ditetapkan dan dikomunikasikan sebelumnya, dan penghargaan didasarkan pada output individu. Kemudian pada poin keempat terdapat insentif tim, di mana pada insentif tim ini menghubungkan tujuan individu dengan tujuan kelompok. Poin kelima terdapat pemberian keuntungan. Untuk poin kelima ini sendiri, pemberian keuntungan merupakan program distribusi yang sekarang menyediakan presentase untuk dibagikan tiap triwulan atau tiap tahun kepada karyawan. Program distribusi yang ditangguhkan menempatkan penghasilan dalam suatu dana tujuan untuk pensiun, pemberhentian, kematian, ataupun cacat. Kemudian poin yang terakhir yaitu bagi hasil atau gain sharing, di mana untuk poin ini merupakan mengurangi biaya dengan menghilangkan bahan-bahan dan buruh yang mubazir dengan mengembangkan produk atau jasa yang baru atau yang lebih bagus atau bekerja lebih cerdas. Menurut Gary Dessler, dalam pedoman penetapan rencana gaji variabel terdapat 6 poin dalam pelaksanaan program gaji variabel. Yang pertama adalah pastikan bahwa usaha dan imbalan itu langsung terkait. Rencana insentif hendaknya memberi imbalan pada karyawan dalam proporsi langsung terhadap peningkatan produktivitas mereka. Yang kedua adalah membuat rencana yang dapat dipahami dan mudah dikalkulasi oleh karyawan. Karyawan hendaknya mampu menghitung dan mudah imbalan yang akan mereka terima untuk berbagai usaha. Yang ketiga adalah penetapan standar yang efektif. Standar ini hendaknya dapat dinilai sebagai hal yang adil oleh para karyawan. Standar hendaknya tinggi tetapi masuk akal. Yang keempat adalah jamin standar yang telah ditetapkan. Ketika sudah menetapkan standar yang telah ditentukan, hendaknya standar tersebut sebagai acuan atau sebagai suatu kontrak dengan karyawan. Yang terakhir adalah jamin suatu tarif pokok, khususnya bagi karyawan pabrik. Upah pokok karyawan sebaiknya dijamin, maka karyawan akan mengetahui bahwa apapun yang akan terjadi, setidaknya mereka akan memperoleh upah pokok minimum yang sudah dijamin. Terdapat pendapat lain di mana agar program pemberian gaji variabel berjalan dengan efektif dan sesuai harapan dan tujuan organisasi. Penyusunan dan rancangan program gaji variabel harus melihat beberapa pedoman antara lain. Yang pertama, mengakui budaya organisasi dan sumber-sumbernya. Faktor penting dalam keberhasilan program gaji variabel maupun manapun adalah harus konsisten dengan budaya organisasi maupun sumber-sumber keuangan perusahaan. Yang kedua, membuat program gaji variabel mudah dimengerti. Karyawan dapat membandingkan kinerja dengan sasaran dari program tersebut dan dapat melihat dengan jelas gaji variabel apa yang akan mereka terima sebagai hasilnya. Yang ketiga, mempertahankan rencana insentif agar tetap baru. Sistem insentif diteliti secara kontinu dan apabila belum selesai maka para manajemen perancang program gaji variabel ini harus menyusun program yang baru yang sesuai dengan kondisi organisasi saat ini. Yang keempat, gaji variabel untuk kinerja yang diharapkan. Karyawan cenderung menghasilkan apa yang dapat diukur, maka penting untuk memastikan bahwa apa yang diberikan imbalan itu terkait dengan tujuan dan sasaran. Yang kelima, mengakui perbedaan individual. Manusia adalah kompleks dan berbagai insentif mungkin harus disusun untuk menampakkan berbagai kelompok perusahaan dan individu. Yang keenam, mengidentifikasikan gaji variabel yang terpisah dari gaji pokok. Kesimpulannya adalah program gaji variabel adalah salah satu cara untuk memungkinkan seluruh pekerja merasakan bersama kemakmuran perusahaan. Sistem pemberian gaji variabel dapat dilakukan secara sistem bonus tahunan, intensif langsung, dan bagi hasil. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.